Assalamualaikum Sobat Psikologi. Di masa pandemi ini, pembelajaran daring menjadi solusi sementara yang bisa dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan. Namun, seringkali kita sebagai mahasiswa merasa lelah, jenuh dengan keadaan ini. Entah itu karena pusing banyaknya tugas, banyaknya revisian, dan lelah karena selalu menatap layar laptop. Yang tanpa kita sadari, kejenuhan itu bisa menghambat produktivitas kita. Nah, di dalam psikologi, istilah yang berkaitan dengan kejenuhan disebut dengan burnout. Di sini, kami kelompok 14 akan membahas materi yang berjudul Academic Burnout, Faktor Penghambat Produktivitas Belajar Mahasiswa. Sebelumnya, yuk kenalan dengan kami. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Harisma Aulia dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Novita Mustika Sari. Halo, saya Muhammad Lukmanul Hakim. Halo, saya Konita Lutfia. Oke, karena sudah berkenalan, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Halo Sobat Psikologi, pernah gak sih kalian itu ngerasa lelah secara fisik dan mental selama pembelajaran? Nah, kalau pernah, mungkin kalian itu sedang mengalami yang namanya burnout, atau bahasa bekannya academic burnout. Academic burnout ini memiliki pengertian yaitu suatu keadaan seseorang yang mengalami rasa lelah serta jenuh secara fisik, emosional, dan mental yang terjadi karena banyaknya tuntutan dan harapan akademik yang harus dicapai. Stres yang berkepanjangan atau yang disebut dengan burnout dapat berdampak pada menurunnya produktivitas dan prestasi siswa loh. Ciri-cirinya yang pertama, ia mengalami sakit fisik. Individu yang mengalami burnout cenderung memiliki sakit fisik seperti sakit kepala, demam, susah tidur, sering flu, sakit punggung, dan merasakan lelah yang berkepanjangan. Yang kedua, mengalami kelelahan secara emosi. Secara emosi, individu yang mengalami burnout ini akan lebih sensitif terhadap rangsangan. Jadi dia mudah tersinggung, cepat bosan, gelisah, sedih, dan merasa tertekan. Dan tak hanya fisik dan emosional saja. Jadi ciri-ciri burnout itu adalah kelelahan mental yang dialami oleh individu juga. Kondisi ini ditandai dengan sikap tidak peduli dengan lingkungan sekitar, memiliki konsep diri yang rendah, mudah putus asa, dan merasa tidak berharga. Tentu saja hal ini dapat menghambat produktivitas belajar ya. Lalu pertanyaannya, faktor apa saja ya yang mempengaruhi burnout? Yuk kita simak. Menurut Christiana tahun 2020, ada beberapa penyebab burnout. Dan 5 penyebab burnout diantaranya adalah: yang pertama, kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial bisa berbentuk sikap menghargai atau apresiasi. Apresiasi memiliki peran penting karena dari apresiasi tersebut kita bisa lebih semangat dan bisa meningkatkan motivasi belajar kita. Yang kedua adalah beban tugas yang berlebihan, yang kadang tidak seimbang dengan waktu dan kemampuan kita. Kondisi ini dapat menghabiskan banyak energi yang akhirnya menimbulkan keletihan baik secara fisik dan mental. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Tugas yang banyak akan membuat kita bingung mau mengerjakan yang mana dulu, atau bingung menentukan prioritas tugas. Dan yang keempat, adanya peran konflik dan ambiguitas. Yang kelima, kurangnya komunitas dan hilangnya keadilan. Kondisi ini, ketidakadilan dimulai dari penerapan aturan yang tidak konsisten dan komunikasi yang tidak lancar, sehingga akan timbul berbagai reaksi, kemudian memilih untuk dengan cara menarik diri dan mengurangi keterlibatannya dalam pekerjaan. Kemudian akan muncul gejala kejenuhan kerja. Dari penyebab tadi bisa memicu akibat negatif seperti kebosanan, kegagalan, menurunnya motivasi, frustasi, dan merasa ditolak oleh lingkungan sekitar. Nah, lalu bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi academic burnout?
Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa academic burnout bisa terjadi karena ada ketidakseimbangan dalam beradaptasi dengan tekanan-tekanan tugas atau tuntutan akademik, sehingga akan memengaruhi kondisi psikologis siswa. Kondisi psikologis ketika mengalami academic burnout itu memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada emotional exhaustion, yaitu suatu keadaan yang melibatkan emosi saat mengerjakan tugas sehingga energi tubuh terkuras dan biasanya ditandai dengan kondisi fisik yang lemah, seperti mudah lelah, bosan, merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Yang kedua ada depersonalization, yaitu suatu sikap dan perasaan negatif terhadap lingkungan sekitar yang menyebabkan kecenderungan individu menjauh dari lingkungan belajar, bersikap apatis, dan merasa tidak dihargai oleh lingkungan sosial. Yang ketiga, ada law of personal accomplishment, yaitu kondisi ketika diri memandang negatif seperti merasa tidak puas terhadap hasil belajar, kehilangan motivasi, dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketiga kondisi tersebut bisa dicegah dengan cara membuat to-do list atau menerapkan rencana prioritas tugas yang akan dikerjakan agar lebih terstruktur dan tidak membuat bingung. Cara selanjutnya yaitu bisa memahami kemampuan dan kapasitas diri. Jika dirasa sudah lelah atau jenuh, bisa beristirahat sejenak sehingga energi tubuh tidak terkuras habis. Istirahat bukan hanya sekedar tidur, tetapi juga bisa dilakukan dengan bermain bersama teman atau menyalurkan hobi seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai academic burnout dari definisi, penyebab, dan pencegahan. Pada intinya, lelah dalam belajar wajar saja terjadi, namun jangan sampai kelelahan atau kejenuhan itu berkepanjangan karena bisa menimbulkan academic burnout yang nantinya bisa menghambat produktivitas belajar. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Tetap semangat menjalani perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.